keke. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan ajo kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Sayang si patokaan matego tego gorokan sayang si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumadam ko bisa papare samuna muna keke samuna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan ajo kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dharma Madinah, yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru SD Negeri 2 Dharma Radenan, dan karyawan yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk acara diseminasi budaya positif program calon guru penggerak angkatan 7 Jumat 27 Januari 2023 di SD Negeri 2 Dharma Radenan. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, acara inti. 4, tanya jawab atau diskusi. 5, pesan-pesan. 6, penutup. Untuk menyingkat acara, marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Hadin yang Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Wasimun Alikas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Julia selaku pemaparan dalam program diseminasi CGP yang calon guru penggerak yang akan dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita, sehingga kami guru dan karyawan SD Negeri 2 Dharma Radenan bisa melaksanakan kegiatan
diseminasi program guru penggerak angkatan 7 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 yang akan dipaparkan oleh Ibu Julia. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sahabatnya di dalam. Bapak dan Ibu serta pemapar yang saya hormati, besar harapan kami dalam program ini. Kami selaku sesepuh di SD Negeri 2 Dharma Kratinan mengharapkan bahwa dalam program ini berimbas kepada seluruh jajaran, baik itu guru, karyawan, siswa, semuanya, bagi masyarakat dan bagi anak didik kita di akhir kemudian, bahwa di dalam guru penggerak apa yang diharapkan bahwa guru penggerak adalah akan menyampaikan apa yang dapat didapat di dalam program ini kepada para siswanya. Apa yang saya berikan kepada siswa dan apa yang telah kami gali dari para siswa itu di dalam guru penggerak. Kemudian apa manfaat bagi siswa itu sendiri. Dalam program ini memaparkan tentang budaya positif, sehingga apa yang disampaikan oleh pemapar nanti akan memberikan dampak positif yang baik bagi siswa itu sendiri, baik bagi guru penggeraknya, baik bagi guru-guru yang lain ataupun karyawan, dan bagi masyarakat sekitarnya, sehingga guru penggerak tidak bergerak hanya di sekolah saja, tapi akan berdampak positif kepada seluruhnya. Kemudian menciptakan situasi yang nyaman. Guru penggerak diharapkan pembelajaran yang disampaikan di sini dapat memberikan situasi yang nyaman, baik itu kepada siswa, kepada guru-guru yang lain, ataupun kepada karyawan. Jadi sebagai orang yang sebagai sentral di dalam sekolah, ini adalah harapan dari guru penggerak, sehingga program pendidikan guru penggerak ini akan bermanfaat selama-lamanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pemaparan ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Meningkat acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara yang kita nantikan yakni jalannya isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada pemateri Ibu Julia SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Dharma Kratinan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dharma Kratinan, Bapak Kupasing SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Dharma Kratinan. Yang saya hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif yang mana hal ini merupakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam juga semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan memberikan waktu dan hadir dalam acara
acara diseminasi yang saya lakukan pada hari ini. Saya di sini tidak akan menggurui, Bapak Ibu. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Dharma Kladenan berharap dengan kegiatan ini kita dapat meningkatkan kolaborasi, kerjasama, dan sinergi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Dari budaya positif ini kita dapat mewujudkan visi dan misi sekolah yang berkaitan dengan implementasi dari kurikulum Merdeka, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui pada saat ini digembor-gemborkan nih Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila yang memiliki berapa dimensi nih? Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Ada 6. Apa saja? Bu Anda mungkin bisa menyebutkan? Bu Anda atau Bu Nur? Beriman yang pertama pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua? Saya belum dikatakan. Ya, yang belum. Tapi materi tersebut kita peroleh dari materi PMM juga nih. Nah, nanti kita akan pelajari bersama apa itu profil pelajar Pancasila yang kita cita-citakan untuk dicapai pada implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang mana memiliki 6 konsep utama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu yang berbahagia, dari 6 konsep ini kira-kira ada yang sudah familiar atau sudah dikenal? Dari 6 ini mungkin disiplin sudah ya, disiplin. Kemudian motivasi, hukuman, penghargaan sudah nih, sudah kita kenal. Restitusi belum. Betul sekali. Sama Bapak Ibu guru, sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, sama sekali saya belum mengenal yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Apa manfaatnya? Dan bagaimana implementasinya di sekolah? Saya dapatkan di program guru penggerak ini yang ternyata sangat luar biasa. Membuka wawasan saya, merubah paradigma kita semua. Sehingga saya harapkan melalui kegiatan ini Bapak Ibu nanti dapat memperoleh manfaat yang sama yang seperti yang saya rasakan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia juga belum ya Bapak Ibu? Belum. Nah, nanti kita akan satu persatu diskusikan bersama tentang 6 konsep budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita langsung masuk kepada disiplin positif, sebelumnya kita akan mengingat kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa nih Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara? Pendidikan nasional. Oh iya, Bapak Pendidikan Nasional yang sudah sangat kita kenal. Bapak Ibu, yang sudah sangat kita kenal, kemudian kita pahami ada semboyan-semboyannya juga. Apa saja nih Bapak Ibu? Yang pertama, Ingarso Suntulodo, Ingmajo Mangunaso, Tuturi Handayani. Betul. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, artinya apa nih Bapak Ibu? Di depan memberi contoh, betul Bapak Rusam. Kemudian yang kedua, Ingmadyo Mangunaso, apa maknanya?
Betul. Kemudian yang terakhir, jadi pemimpin yang terakhir. Ya. ya, yang Tuturi Handayani adalah yang di belakang memberi dorongan. Betul sekali Bapak Ibu, bahwa Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro mempunyai beberapa filosofi pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Makna menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, pendidikan itu tidak hanya transfer ilmu, tetapi kita menuntun. Jenenge nuntun bukan geret, menuntun. Mencapai kebahagiaan, dan dalam prosesnya kita harus mengutamakan kebahagiaan murid kita agar kelak mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian filosofi yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, potensi. Kita tidak bisa menyamaratakan murid satu dengan yang lainnya sesuai dengan keinginan guru, tapi kita lihat perbedaan mereka, sehingga pada implementasi kurikulum Merdeka ini kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai, berbeda-beda sesuai dengan bakat, minat dari murid. Yang terakhir ini adalah filosofi bahwa guru adalah ibarat petani. Nah, di sekolah ini diibaratkan adalah lahan atau tanah atau sawah. Kita sebagai guru atau petani, yaitu sebagai among atau pamong, hanya dapat menuntun tumbuhnya benih agar tumbuh optimal. Jadi diibaratkan di sawah itu atau di lahan, petani tidak hanya petani padi, misalnya menanam kedelai, tidak mungkin tumbuh menjadi padi ataupun jagung. Ada juga yang berpendapat bahwa benihnya itu benih sudah tidak bagus. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, bagaimana kita mengoptimalkan tumbuh kembang dari benih itu di sekolah kita. Dengan demikian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter dari warga sekolah. Nah, karakter-karakter atau kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan yang kita yakini. Coba Bapak Ibu pasti sudah mengenal budaya positif. Kita amati sekolah kita. Budaya positif apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah ini? Mungkin bisa disebutkan, Pak Perusahaan? Budaya positif? Adanya jadwal piket. Jadwal piket. Doa acara rutin setiap hari Senin. Berarti kegiatan itu bertujuan untuk mewujudkan budaya positif apa? Disiplin. Kemudian kalau piket? Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab. Kemudian ada budaya apa lagi ya? Tadi 5S nih. Hafalan surat pendek. Kemudian harusnya ada sholat duha berjamaah, zuhur berjamaah. Kemudian dari hal yang sederhana ketika pagi hari baru pertama masuk sekolah baca doa,
5S? Salam. Senyum. Sapa. Pertama senyum dulu Bapak Ibu. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu merupakan budaya 5S yang biasa kita terapkan di sekolah dan dimanapun, nggih, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang kita yakini patut untuk dilestarikan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah saya ingin bertanya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kita sebagai guru, lingkungan paling dekat kita adalah di kelas. Penting apa mboten Bapak Ibu menciptakan lingkungan positif? Ya, penting nggih. Nah, sebagai pendidik, bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana positif di lingkungan kelas? Mungkin ada yang mau berpendapat? Menciptakan lingkungan positif tadi penting nggih. Karena dari lingkungan positif itu tadi sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, di kelas Bapak Ibu semua tercipta lingkungan positif nggih? Bagaimana caranya? Atau mungkin bisa diberikan contoh? Monggo. Berikan kebiasaan pada Monggo, Bu Dina. sorong sih. Memberikan kebiasaan kepada anak didik, terus guru memberi contoh, misalnya kita akrab dengan anak-anak kita, anak didik kita, seperti anak kita sendiri. Kita biasakan memberi contoh, misalkan anak biasa di rumah ngomong kasar gitu. Nah, bagaimana supaya anak itu tidak ngomong kasar lagi? Makanya kita sering memotivasi anak dan kita memberi contoh supaya anak tersebut tidak bilang kasar lagi. Itu hanya contoh satu seperti itu. Dengan cara pendekatan emosionalnya dan kita akrab dengan anak kita seperti itu. Menumbuhkan karakter positif. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Saya setuju dengan guru agama Bu Dina. Nambahin lagi, mungkin hal yang lain adalah apabila tidak kelas anak mengerjakan hasilnya betul, kita beri penghargaan baik applause ataupun dengan kalimat-kalimat yang membuat anak tersebut senang. Kemudian apabila ada anak yang ternyata dalam mengerjakan suatu tugas itu ada kesalahan, tidak langsung kita vonis, maksudnya dengan kalimat yang membuat kecil hati, tapi kita bimbing agar anak tetap semangat untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Itu saja. Oke, terima kasih pendapat dari Bu Dina dan Pak Rusam sangat bagus dan sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan. Berarti pada dasarnya sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif, nggih, Bapak Kepala Sekolah. Mungkin hanya nanti tinggal ditingkatkan, nggih. Nah, kemudian apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif di lingkungan yang positif dengan proses pembelajaran? Hubungannya pripun? Dari suasana positif itu di lingkungan yang positif, hubungannya dengan pembelajaran. Mungkin Bu Yuli bisa memberikan pendapatnya? Belum nanti. Ya. Jadi dengan hubungan antara suasana positif ini akan berdampak pada pembelajaran positif, di mana dengan suasana yang positif ini akan tercipta rasa aman bagi diri siswa, sehingga apa yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa ini sudah didasari dengan suasana yang aman, yang nyaman, sehingga mereka sudah tidak lagi merasa bahwa pelajaran ini menjadi beban atau menjadi momok bagi mereka, sehingga apa yang disampaikan oleh guru akan berdampak pada siswa dan memberikan nilai lebih bagus daripada situasi yang masih selalu kita sampaikan, tekan, merasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, ini dengan adanya suasana yang
positif inilah akan membawa dampak positif juga kepada diri siswa, kemudian berdampak positif juga kepada diri guru itu sendiri, sehingga pembelajaran akan lebih berhasil atau lebih optimal daripada yang sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Masingun. Mungkin Bu Nur mau menambahkan? Bu Nur Hikmah mungkin bisa memberi contoh ya, karena Bu Nur guru kelas 4. Cukup. Antara tercipta suasana yang positif dengan proses pembelajaran, yaitu siswa menjadi merasa nyaman dan merasa Bisa kondusif, begitu. Itu saja. Tambah semangat ya biasanya. Semangat belajarnya. Mic-nya cuma satu gitu, mohon maaf. Ya, betul sekali bahwa dengan suasana yang positif tentu saja proses pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid akan lebih optimal. Jadi anak di kelas itu tidak tertekan percaya diri sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan tujuan pendidikan bahwa anak harus bahagia. Jadi yang utama itu anak bahagia. Apabila anak senang di kelas, tentu pembelajaran akan optimal. Berbeda jika murid-murid merasa tertekan. Murid tidak akan atau memiliki hambatan untuk memahami pembelajaran jika murid tersebut tertekan, atau tertekan bisa dari anak tersebut atau dari guru. Nah, Bapak Ibu, kemudian kegiatan yang berikutnya adalah perubahan paradigma. Ada kegiatan cobalah buka. Di sini saya meminta berpasang-pasang mungkin Pak Krusa dengan Pak Masingun, Bu Dina dengan Bu Anjar, Bu Nur dengan Bu Eni, Bu Yuli dengan Mas Yanto mungkin bisa mempraktikkan kegiatan cobalah buka. Jadi kegiatannya di sini satu orang menggenggam. Bayangkan yang menggenggam itu sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Apa saja bolehkah? Dibayangkan aja, menggenggam, orang sedang menggenggam yang kita bayangkan. Kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Apa itu emas? Apa itu duit? Kemudian yang satu tugasnya adalah mencoba membuka genggaman itu dengan berbagai cara. Monggo dipraktekkan. Yo, Bu Dina yang mencoba. Kita cuma pakai kita kelinci. Coba ada yang dengan cara berdiri-diri, bukalah misalnya. Jangan dipraktekkan yuk. Bu ini jangan pasrah Bu, ayo coba dibuka dengan sekuat tenaga. Iya ya, kan berharga. Kalau berharga boleh apa tidak diminta orang lain? Sudah? Coba saya ingin tanya, berhasil dibuka apa tidak? Belum bisa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari kegiatan tadi kita dapat mengambil kesimpulan siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? sendiri. Siapa Bu Yuli? Sendiri. Betul sendiri? Sendiri dengan Orang lain bisa. Iya. Tapi jangka panjangnya kira-kira bisa apa tidak? Yang mengontrol Tujuannya mengontrol ya kita. berarti kita sepakat bahwa yang dapat mengontrol
dikritik-kritik, dipaksa. Mbak Anjar, Bu Anjar ketika tadi dengan permainan, tapi Bu Anjar ternyata tertarik. Itu akhirnya membuka dengan dirinya sendiri, berarti kontrol ada pada diri sendiri. Betul sekali Bapak Ibu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan paradigma yang tadinya stimulus respon atau dulu kita mengenal dengan istilah pemberian hukuman atau punishment dan reward ternyata kurang efektif pada jangka panjang. Misalnya murid kita diberi penghargaan, mau melakukan sesuatu, jempol atau apa, tapi ada satu titik di mana murid tersebut memutuskan atau memilih tidak melakukan hal tersebutlah anu wis dipuji bu guru tanis biasa baik dene bintang lah, bintang sakit banget. Begitu juga dengan hukuman, sering kita alami nggih. Murid kita bermain bola lawis dihukum model kayak apa? Balik disepek, balik dijaruki deneng bal-balan baik. Berarti hukuman dan penghargaan itu tidak efektif. Seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, seorang psikolog dan pendidik. Beliau menyampaikan teori kontrol bahwa kita sebagai guru sering sekali miskonsepsi atau kita percaya pada ilusi-ilusi. Ilusi apa saja itu? Bahwa guru bisa mengontrol murid. Padahal bisa apa tidak Bu? Guru mengontrol murid? Tidak. Walaupun dia mau, pasti itu hanya jangka pendek. Kan kita nggak kelas, di luar kelas muncul. Nah itu contohnya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita seringkali mengkritik anak dengan kritikan yang pedas, kemudian membuat murid merasa bersalah. Contohnya dengan kalimat seperti ini. Apa kok orang melas mama neko sih? Apa kok orang melas bu guru sih? Coba bayangkan kita yang dikritik dan dibuat merasa bersalah seperti itu, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Kira-kira betul, anak merasa gagal, menjadi pribadi yang gagal. Padahal tujuan kita pada kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana mereka harus memiliki 6 dimensi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Mungkin pada poin yang ketiga ini penguatan positif masih perlu dilakukan di Bapak Ibu dengan cara memberi apresiasi, bukan memberi penghargaan berupa barang, itu tidak efektif. Apresiasi kita tekankan pada karakternya, misalnya dengan ungkapan Ibu bangga ketika kamu membuang sampah, ditekankan. Jadi kita memberi apresiasi, bukan penghargaan berupa barang atau hanya bagus, pintar, ya tepuk tangan. Itu kita seharusnya lebih, itu boleh, tetapi kita lebih sering memberikan apresiasi secara pribadi, ditekankan pada karakter. Karena pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tapi membentukkan budi pekerti. Kemudian yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini jujur saja saya secara pribadi ada masih miskonsepsi ini, menganggap bahwa murid ngadu manut gurune, carane gurune adalah cara yang paling baik. Pokoknya dari manut seperti itu, anak tidak boleh diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri, padahal itu tidak tepat, Nah, sehingga Bapak Ibu mari kita berubah dari paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Yang dapat mengontrol murid hanya murid itu sendiri. Guru hanya menuntun. Kemudian Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan ini bahwa kita tidak bisa mengontrol seseorang, walaupun murid anak kecil yang kita anggap anak kecil itu ternyata
masa. Anak itu bukan kertas putih yang bebas kita gambar, kita isi semau kita sendiri. Tetapi anak itu sudah punya bakat masing-masing, mempunyai kodratnya sendiri. Seperti yang kita dapatkan pada materi PMM topik 1, bahwa murid itu memiliki 2 kodrat nih Bapak Ibu. Kodrat apa dan apa? Zaman. Iya, betul. Kodrat alam dan zaman. Alam berhubungan di mana mereka dilahirkan, tumbuh, berkembang. Contohnya nang Dharma, alamnya pegunungan kapur kayak jelasnya tentang laut. Orangnya Bu, anak diminta untuk keterampilan gawe gesek, misalnya membuat ikan asin kan sulit. Nah, itu berarti kita belum menuntun anak sesuai kodrat alam. Kemudian untuk kodrat zaman, sekarang tantangan teknologi. Ini yang sering kita hadapi bersama nih. Nah, kita sering zaman dulu Bu guru orang nganggo HP, sekolah pun jinggleng ya. Sekarang iya, tidak bisa dibandingkan, tapi kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Senangnya HP-an kita arahkan supaya menggunakan HP dengan hal yang bermanfaat. Bocah senang TikTokan. Coba tuh kasih anak mencari materi atau membuat presentasi dengan TikTok misalnya, itu akan anak lebih bahagia, tidak dikekang karena itu kodratnya sekarang. Seringnya madak-madak nak zaman galuh, padahal sudah tidak berlaku kedaluarsa Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strateginya adalah penerapan dari disiplin. Nah, Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Bagaimana beliau coba? Pendapat sendiri ya. Mungkin Ketika saya mendapat atau mendengar kata disiplin, pertama kali yang ada dalam benak saya adalah disiplin itu kaku. Kaku dalam hal misalkan harus apa saja itu harus tepat saklek, tepat waktu lah. Yang penting kaku seperti itu. Oke. Yang lain mungkin mau menambahkan disiplin? Mas Joko, Gunur. Ketika saya mendengar kata disiplin, di benak saya banyak aturan. Menurut saya bahwa disiplin itu adalah memaksa. Disiplin itu adalah memaksa. Ada kata bahwa dengan disiplin, dengan pemaksaan yang berjalan lama, mereka akan terbiasa. Jadi ada sekolah yang menerapkan bahwa kalau tidak disiplin, mereka tidak akan maju atau tidak akan berhasil. Itu konsep yang diterapkan beberapa sekolah bahwa dengan disiplin yang tinggi maka mereka akan berhasil menjadi orang yang tinggi, menjadi orang yang diharapkan. Contohnya di SPDN, di beberapa sekolah tinggi itu adalah menerapkan disiplin yang luar biasa. Karena paksaan itu dari awal yang akhir berjalan menjadi terbiasa. Bisa menggunakan Disiplin itu pengetahuan. pengetahuan. Siapa mungkin mau tergunakan? Disiplin, masa sing disiplin banget ya. Menurut saya kalau disiplin itu memang kita harus memenuhi mengikuti aturan. Tapi dengan adanya disiplin, kalau mengikuti disiplin akan tercipta ketertiban dan menunjukkan mental yang disiplin yang beragar Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Bu Eni, Bu Anjar. Saya sangat setuju dengan tadi Pak Taryoto bahwa disiplin itu tertib. Oke. Dina, mau menambahkan? Tidak. Jadi Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan tentang
disiplin, yang pertama kali mendengar kata disiplin itu sama, saya juga seperti itu, sependapat semuanya. Kaku, pengekangan, pemaksaan, kemudian mentaati tata tertib atau aturan, sama Bapak Ibu. Disiplin yang tadi kita sampaikan merupakan makna disiplin yang belum positif, yang belum diharapkan. Oke. Jadi nanti kita akan lanjut pada disiplin positif. Nih ya tadi bahwa dalam budaya kita bahwa disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bocah manut aturan, manut gurune, nggih napa mboten? Nah, kira-kira nyaman apa tidak nyaman yang dirasakan murid-murid kita? Tidak. Jangankan murid kita nggih, kita bercermin pada diri kita sendiri. Setiap hari berangkat sekolah, berangkat pukul 7. Pertamanya karena absen, mesin absen. Melayu-melayu nggih, kedabigan lah. Itu kira-kira motivasinya apa, Bapak Ibu? Terkekang apa pengen dewek? Terkekang yang nggih sama. Terkekang wedi mbok. Surtine ora cair, parsile ora cair. Kemudian ada juga motivasinya apa? Orang kepenak karo wali murid, orang kepenak cok digrendengi dan sebagainya. Ini apa mboten? Nah, itu disiplin dalam budaya kita itu terbentuknya ketidaknyamanan. Nah, tadi kita sudah memahami bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahagia dan selamat. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mendefinisikan arti kata merdeka. Jerek kurikulum merdeka, tapi disiplin sih kepriwe. Merdeka kok sekarang dewek. Nah, itu merupakan makna yang salah. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Berarti merdeka itu kudu merdeka sakarepe dhewek, maka jam 8, maka jam 7, garap tugas apa-apa sakarepe dhewek, bukan itu. Tetapi merdeka di sini adalah mereka itu mempunyai motivasi intrinsik, cakap memerintah diri sendiri, inisiatif lah. Kadang kita sering menjumpai fenomena apalagi setelah pandemi yo, bocah mengalami degradasi karakter, okay? Bocah pada segeleme dewek, miris nama mboten Bapak Ibu? Pada ngomongnya apik ya, apik banget, saru-saru ya. Nah, itu kita tugasnya adalah membentuk mereka menjadi murid yang merdeka, bahagia dan selamat. Bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu dalam konteks pendidikan, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik atau internal, tidak terpengaruh oleh motivasi atau dorongan dari luar terkait dengan hukuman dan penghargaan. Pokoknya disiplin itu sekang awake dhewe. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Kita nanti akan mempelajarinya pada konsep-konsep yang lain akan kita perdalam. Nah, disiplin positif ini memiliki tujuan bahwa murid menanamkan motivasi pada murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memiliki motivasi intrinsik, berdampak jangka panjang, mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Contohnya, tadi Pak Musa menyampaikan budaya positif, piket. Tadi aturan
budaya positif untuk menjaga kebersihan. Nah, itu nilai-nilai kebajikan, kebersihan, kesehatan, keselamatan. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga penting apa mbak itu? Itu termasuk nilai kebajikan yang kita yakini, peduli terhadap sesama. Misalnya, nah tumbuhan nanti ada peraturan. Padahal yang paling fondasi awal adalah kita meyakini dari nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai kebajikan ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Jadi misalnya kejujuran, universal apa tidak? Agama Islam menjujur, agama lain sama. Ya, itu berarti nilai kebajikan kejujuran. Kemudian menghormati dan menghargai sesama, lintas agama nih, semua agama, suku, semua meyakini nilai kebajikan tersebut sehingga disebut dengan nilai kebajikan universal. Ya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu, dalam pendidikan, nilai kebajikan yang ingin kita capai pada setiap anak di Indonesia atau murid-murid kita adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini universal kan, nggih? Semua anak nang Dharma, nang Papua, semua meyakini nilai ini. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari 6 dimensi ini sudah yang terdiri dari beberapa elemen ya, Bu Anjar dan Bu Nur yang sudah mengikuti diklat kurikulum Merdeka, memiliki berbagai dimensi dan elemen dimensi yang banyak sekali. Misalnya mandiri, ciri-cirinya seperti apa? Gotong royong, sering kita terapkan di sekolah dengan belajar kelompok atau kegiatan-kegiatan lain, misalnya kebersihan lingkungan sekolah, di kerja bakti, betul. Nah, Bapak Ibu, setiap perilaku manusia memiliki tujuan. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ya apa tidak? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan apa Mbak Den? Nah, ini ada sebuah kasus Ibu Ambar, guru kelas 2, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid. Nah, si Doni ini dilaporkan oleh beberapa anak mengeluhkan bahwa Doni meminta bekal makan siang secara paksa. Jika kita menghadapi suatu seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Doni ini pada kasus ini merebut bekal milik teman lain. Merebut, belum tentu Doni tidak bawa bekal. Ya, kenapa Mbak Bapak Ibu? Nah, bisa juga iseng atau apa lagi? Reseh, pengen badi rekon, nangis dan sebagainya. Kira-kira apa alasan Doni? Itu tadi ya, ada iseng, ada memang dia juga bisa lapar, bisa juga nih Bapak Ibu. Tidak bawa bekal juga bisa. Ayah bawa sudah habis, jadi ngerebut mana patire. Anak sing jahil, kan patire nangis. Anak sing cari perhatian, ada apa tidak yang seperti itu? Ada, kita sering menghadapinya di kelas kita masing-masing. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis. Papan, pangan, sandang. Iya, papan, pangan, sandang. Monggo. Tadi kalau misalnya Doni lapar, berarti dia sedang memenuhi bertahan hidup sehingga dia berperilaku tidak baik. Kemudian 2, kasih sayang dan rasa diterima. Ini misalnya Doni ngerebut supaya Bu gurune perhatian.
Ibu. Kalau ada anak yang berperilaku positif, bisa jadi semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Kalau ada anak yang berperilaku negatif, kita harus memahami kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang ia perjuangkan untuk dipenuhi. Seperti kasus saya di kelas nih, contohnya Aska. Ternyata setelah pendekatan dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dengan berbagai cerita di belakangnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau berbagi pengalaman tentang kebutuhan dasar. Bapak Ibu guru tentu memiliki pengalaman yang lebih dari saya, karena saya di sini paling junior. Mungkin ada yang mau membagikan sedikit pengalaman? Bu Dina? Ya. Ada anak yang apa namanya, kalau saya kan jadi guru agama, berarti saya sudah berkeliling di berbagai SD. Kalau saya pernah di SD Negeri 2 Cibulung itu ada anak yang apa namanya, kalau dengerin musik langsung meripate melolong, langsung marah-marah, langsung ya pokoknya temperamental. Karena saya guru agama ya, saya pendekatannya dengan doa. Tapi doa bukan hanya sekedar doa. Pendekatannya itu bertahap saya bercerita dengan anak itu. Kenapa dia seperti itu? Saya sampai ke rumahnya, ya. Pernah ke rumahnya, terus ternyata ada asal-usul yang tidak perlu disilakan. Ya intinya kebutuhan dasar manusia itu rata-rata kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian terus di sini juga pernah SD dua dari Partai Dengan ini depan SD juga ada peristiwa itu sampai keluar dari sekolahan, kemudian si Sapa Rizky itu tidak mau pelajaran bahasa Jawa pas waktu itu. Nah, saya pendekatannya walaupun saya guru agama tidak ngajar kelas, saya ke rumahnya karena saya senang seperti itu. Saya ke rumahnya Rizky itu tidak mau diulang bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa. Alasannya ya karena dia kan pindahan dari Jakarta. Nah, itu kan. Ya, berarti apa? Kesenangan, tidak suka apa? Iya, termasuk tidak suka. Dan bagaimana menentukan tidak sukanya ke bahasa Jawa? Itu kan karena tidak bisa. Nah, makanya sebagai guru dengan pendekatan rumah, bujuk, memahami kebutuhan dasarnya seperti itu. Betul sekali. Mungkin bisa aplaus untuk Bu Dina. Betul sekali Bu Dina. Tadi yang sudah disampaikan Bu Dina juga luar biasa nih Bu. Ternyata pengalamannya banyak. Bu ini nanti mungkin bisa disertakan. Harus mulai lagi. Bahwa dengan memahami kebutuhan dasar manusia atau murid-murid kita dapat memberikan solusi bagaimana anak tersebut agar tidak berperilaku negatif. Perilaku positif pun sama, Bapak Ibu. Ada anak yang rajin sekali, ternyata buku seger banget. Ternyata membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Pengen terpuji dengan guru. Ya kemudian ada yang saling berbolak-balik, senang dia. Karena hebat kan, berani, aku saling berbolak-balik. Nah ini karena dia butuh untuk bisa kesenangan, bisa penguasaan, Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu, saya memiliki beberapa pertanyaan pemantik bahwa apakah Bapak Ibu semuanya di sini setuju bahwa 3 hal ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca, ada yang menyapu, dapat meningkatkan disiplin anak, serta memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Monggo, pertanyaan berikut ini, apakah setuju
setuju atau tidak. Misalnya setuju, alasannya apa? Dan jika tidak setuju, juga disampaikan alasannya. Monggo. Terima kasih. Dari pernyataan itu, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ternyata dari apa yang saya alami 32 tahun menjadi guru, hukuman itu bukan mendisiplinkan anak, justru membuat dendam, sehingga mereka merasa tersakiti. Contohnya bahwa dengan dihukum di depan papan tulis mengerjakan soal supaya sampai dapat, ini akan tertanam sampai mati mereka. Sehingga kepada guru itu setiap dia melihat guru yang menghukum saya juga akan teringat kembali, kayak guru ini nyosing menghukum aku, jangan sekiranya tetap melawan ya. Ini hukuman itu tidak mendisiplinkan anak menurut saya. Itu pada anak-anak yang di tingkat SD. Tapi kalau memberikan hukuman dengan hal-hal yang positif, ini juga akan berdampak yang bagus sekali kepada anak, sehingga anak akan dapat meningkatkan disiplinnya sendiri. Ini dengan dihukum yang positif. Contohnya anak saya dihukum dengan memberikan hal yang positif ya. Contohnya misalnya membaca, anak tidak bisa membaca. Ayo anak yang pintar mesti pintar baca. Nah, ini sekarang saya bawa karena mereka tidak bisa membaca atau bisa menghitung, saya bawa ke halaman, mereka suruh melihat gendingnya ada berapa ya anak-anak, coba dihitung. Nah, ini secara tidak sadar mereka tidak merasa dihukum, tapi mereka kan bisa belajar secara tidak sadar seperti itu dan merasa senang. Kemudian memberikan penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak juga untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2, juga untuk tataran SD ini juga menurut saya sangat setuju, karena dengan memberikan motivasi penghargaan ini mereka termotivasi sehingga mereka ada bersaing di antara anak-anak ini, terutama waktu pembelajaran kurikulum KTSP yang ujian nasional. Dengan penghargaan yang bahwa anak yang nanti nilainya dapat 100 akan mendapatkan hadiah yang dari bu guru juga dari guru-guru yang lain. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar mereka mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Itu motivasi penghargaan juga menurut saya sangat bagus diterapkan, hanya tekniknya yang tergantung kepada pribadi guru itu masing-masing. Terima kasih. Mungkin ada yang lain mau menambahkan atau sudah sepakat dengan Pak Pasingon? Oke. Jadi kita biasanya itu berpendapat atau setuju dengan pernyataan-pernyataan ini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi hukumannya hukuman yang positif, bukan hukuman secara fisik, kan hukuman ada fisik, ada verbal juga termasuk, itu tidak boleh. Tapi hukuman hal positif, membaca, misalnya tadi menghitung gendeng dan sebagainya. Kemudian pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi Bapak Ibu, ternyata hal tersebut merupakan motivasi perilaku manusia secara eksternal. Hukuman dari luar, penghargaan juga dari luar. Nah, di sini ada motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif itu sendiri untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Motivasi perilaku manusia ini yang menjadi tujuan kita adalah motivasi yang ketiga, motivasi internal atau intrinsik, karena penghargaan dan hukuman itu ternyata kurang efektif untuk jangka panjang. Penghargaan juga termasuk hukuman Bapak Ibu, karena penghargaan yang tidak tepat pemberiannya akan menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik. Contohnya, kita di kelas seringkali memberi apresiasi
Siswa sing pinter, bagaimana perasaan murid-murid kita yang dalam hal kognitif kurang, bagaimana perasaannya? Sing dipuji kayak baik, menimbulkan permusuhan apa tidak? Sewang, rendah diri, laku seorang anak gunanya kita sinau sing dipuji kayak baik. Nah seperti itu contohnya. Berarti penghargaan itu juga merupakan hukuman, Bapak Ibu, karena faktornya dari luar, juga menimbulkan ketergantungan. Orang terpuji bu guru ya pegah, orang gede bintang ngedap barat, bisa seperti itu. Nah Bapak Ibu, ternyata hukuman dan penghargaan ini kurang efektif atau menimbulkan identitas gagal pada siswa, sehingga kita dapat mengambil langkah yang lebih baik, yaitu konsekuensi. Di sini ditampilkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi baik secara fisik maupun psikologis. Seringkali kita tidak menyakiti fisik, tapi dengan kata-kata yang pedas, tidak sadar. Rambulah, kok bocah lah. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu secara psikologis, yang mana pada jangka waktu yang panjang atau lama, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pasingun, akan menimbulkan dendam, rasa bersalah karena dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu merupakan identitas gagal. Ya, Bapak Ibu. Sedangkan untuk konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Bagaimana contoh konsekuensi itu? Misalnya seperti ini, ada anak yang datang atau upacara tidak memakai atribut. Kita sebagai guru, kalau langsung memarahi berarti itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu kita tanya, kenapa? Kemudian kira-kira kamu seperti itu melanggar aturan apa tidak? Melanggar Bu. Nah terus bagaimana ke depannya? Nah kalau kamu melanggar, apa yang kamu lakukan kalau tidak memakai topi? Misalnya, saya berbaris terpisah Bu, atau apa? Sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah masih. Jadi anak dihukum, tapi karena dia tahu melanggar peraturan, utuh karena manut guru nek maju, misalnya itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kamu melanggar peraturan apa tidak? Melanggar Bu, berarti apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan? Nah itu konsekuensi. Itu Bapak Ibu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Tapi ternyata nanti ada yang lebih baik lagi dari konsekuensi, yaitu restitusi. Nah ini tadi contoh penghargaan atau apresiasi yang tepat. Jadi kita merubah kata penghargaan karena identik dengan memberikan sesuatu, tapi kita rubah dengan kata apresiasi. Kalau hukuman kita ganti dengan konsekuensi, kalau penghargaan kita ganti dengan apresiasi. Ini contoh-contoh bentuk apresiasi. Contohnya, kemarin Ibu perhatikan rasa empati ini besar sekali pada saat menolong si Dewi misalnya. Ditekankan pada nilai kebajikan rasa empati. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Ditekankan seperti itu pada nilai kebajikan. Cukup bagus. Sip. Nah, itu apresiasi yang kurang tepat, tapi kita harus menekankan pada nilai kebajikan sehingga mereka melakukan itu karena motivasi intrinsik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang lebih baik lagi dari konsekuensi adalah restitusi. Tentu kata restitusi masih asing Bapak Ibu di telinga ataupun pada pemahaman Bapak Ibu semua. Sama saya juga sebelum mengikuti guru penggerak tidak paham apa itu restitusi. Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam pengertian ini Bapak Ibu.
Intinya restitusi itu, tadi kalau konsekuensi kan kita memanggil anak, ditanya kenapa, peraturan apa yang dilanggar, terus kamu harus apa sesuai peraturan, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi betul kolaborasi, kerjasama dengan murid, memecahkan sendiri masalah yang dia perbuat. Jadi contohnya ini saya mempraktikkan 2 restitusi. Misalnya ada anak yang datang tidak mengerjakan tugas. Seringkali kita seperti apa ekspresinya ketika murid ada yang tidak mengerjakan tugas? Ada yang biasa saja. Saya juga biasa saja. Malah kita orang galak baik. Kalau saya denda. Nah, kalau Pak Pusat denda 2000. Berarti pemberian apa ini? Hukuman. Seharusnya untuk restitusi ini kita tidak memarahi, tidak menunjuk, tidak memberi hukuman, apa namanya biasa saja. Yang harus kita lakukan adalah apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi yang pertama adalah ini ya, siri-siri restitusi dilihat saja lah. Pada restitusi itu kita berkolaborasi dengan murid. Yang pertama menstabilkan identitasnya. Kita memahami bahwa dia melakukan sesuatu karena ada alasannya. Kemudian kita bertanya bagaimana solusinya kepada murid itu sendiri. Dan yang terakhir adalah nilai kebajikan apa yang ingin dicapai. Nanti saya di akhir ini akan menampilkan bagaimana cara mempraktikkan restitusi. Ternyata restitusi itu nanti di akhir memberikan menang pada guru dan menang pada murid. Kita sering kali apa? Guru kok kan manut murid deh, ngedaten ya Pak. Kalah, kita anggapannya kalah. Kalau orang dewasa manut bocah kalah apa menang? Kalah kan? Kadang merasa seperti itu. Nah itu salah, berarti itu masih hukuman. Nah, restitusi ini memberikan solusi bahwa kita sama-sama menang, memiliki identitas sukses. Gurunya sukses, muridnya juga sukses, tidak rendah diri, tidak marah, tidak terpaksa, tapi dia melakukan itu karena motivasi intrinsik. Nah kemudian dalam menjalankan restitusi, yang pertama dapat kita lakukan di kelas dalam lingkungan yang kecil dulu, bisa juga keyakinan sekolah untuk kepala sekolah. Tapi karena ini saya mempraktikkan aksi nyata di kelas saya sendiri, saya membuat keyakinan kelas. Mengapa jenenge untuk peraturan kelas baik? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada ilustrasi seperti ini bahwa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara. Kira-kira karena apa Bapak Ibu? Peraturan, takut Pak Polisi. Kemudian apa lagi? Keselamatan, tilang dan sebagainya. Nah, jawaban Pak Rusam tentang keselamatan adalah bentuk dari nilai kebajikan. Nah, Pak Rusam nah itu yang ingin kita capai Bapak Ibu. Murid itu melakukan sesuatu karena meyakini. Jadi tidak hanya tentang peraturan, banyak sekali orang ngerti tujuannya apa. Dapat lama-lama dibaca Bapak, ditempel orang ngerti peraturan sekolah apa orang muda. Nah, ini kemudian penggunaan masker, mencuci tangan pada saat pandemi dulu ya, juga untuk kesehatan, keselamatan ya. Nah itu merupakan nilai kebajikan yang diyakini. Nah di kelas kita membuat keyakinan kelas dengan cara curah pendapat dengan semua siswa. Keca kelasnya madul-madul, kamu nyaman apa tidak apabila kelas kotor? Kotor, berarti priwet. Ya bersih-bersih Bu. Nah itu berarti nilai kebajikan. Kita curahkan dalam bentuk keyakinan kelas seperti yang sudah saya buat di kelas masing-masing. Jadi sekarang siswa saya kalau ada yang melanggar untuk denda tapi melanggar keyakinan kelas mandan cantik ya karena dipraktikkan. Nah, diharapkan nanti semua kelas juga membuat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian ditekankan bahwa keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang kita yakini bersama, bukan hanya bu guru
yakini bahwa kelas model ngajar web tidak nyaman untuk belajar, maka harus piket. Garap tugas, berarti garap dan orang adil apa tidak? Tidak, berarti harus apanya? Harus mengerjakan semua. Kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Ini contohnya anak-anak diminta menuliskan kira-kira apa keyakinan yang akan kita yakini supaya kamu belajarnya di kelas nyaman, lingkungannya positif, tercipta disiplin positif dan budaya positif. Kemudian pada pelaksanaan restitusi kita mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, the voice. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Mungkin Bapak Ibu guru di sini dengan membaca kontrol guru tersebut merefleksi diri sendiri, saya berada di posisi yang mana ya? Ini pembahasan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berpendapat atau merefleksi diri sedang berada di posisi kontrol guru yang mana? Bu Nur? Teman, ya. Alasannya atau bagaimana praktiknya di kelas? Ya, alasannya kalau misalnya ada murid yang mempunyai masalah atau apa, diberi solusi dan dipanggil muridnya, terus suasananya nyaman apa kita tanya masalahnya apa, kenapa begitu, sehingga murid itu merasa apa ya, sebagai teman cerita sesuai dengan masalah begitu. Itu saja. Ya, terima kasih atas pengalaman yang telah dibagikan oleh Bu Nur bahwa beliau di kelas berada pada posisi kontrol guru teman, di mana beliau memberi rasa nyaman ini Bu. Kalau ada murid yang sedang memiliki masalah atau apa, leluasa bercerita dengan Bu Nur, curhat kalau singgung Ibu, dan mencari solusinya bersama. Nah, ini adalah perbedaan dari kecil-kecil sekali ternyata. Dari 5 posisi kontrol guru yang memberi identitas gagal pada siswa, yaitu pada penghukum dan pembuat rasa bersalah yang harus kita hindari. Penghukum matanya mendelik, menunjuk-nunjuk, ciri-cirinya seperti itu, tulisannya benar, menghardik, terus kata-katanya apa? Kalau kamu tidak nurut, maka kamu akan saya titik-titik. Nah, ancaman. Kira-kira hasilnya apa muridnya? Takut, mendendam, jangka lamanya teringat terus, yaitu merupakan pengalaman negatif. Kalau pembuat merasa bersalah juga sama. Biasanya kalau penghukum kan suaranya keras, kalau pembuat merasa bersalah suaranya diturunkan. Tapi contohnya kayak tadi, apa kok orang kelas Bu Guru sih? Apa kok orang kelas mamane sih? Nah, itu juga memberi identitas gagal. Untuk identitas positif itu kita berada di posisi teman dan pemantau. Kalau teman tadi ciri-cirinya apa? Misalnya lakukan demi Bu Guru ya. Masa kamu sama Bu Guru kayak gitu? Nah, itu contohnya teman. Akrab ya suasananya. Besti lah. Kemudian kalau pemantau tadi yang konsekuensi. Kamu melanggar peraturan apa yang akan kamu lakukan sesuai peraturan itu pemantau. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer. Manajer itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang mempraktikkan restitusi. Siswa identitasnya sukses, kemudian jangka panjangnya apa? Siswa akan melakukan hal-hal baik secara terus-menerus tanpa adanya dorongan dari luar, hukuman maupun penghargaan. Dia termotivasi secara intrinsik. Nah, Bapak Ibu,
ini merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi, memiliki 3 sisi. Yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Kalimatnya apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh lagi, manusia lupa adalah wajar. Manusia tidak sempurna. Itu merupakan menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan aja malah kok dasar bocah kiki, tapi itu bisa digagal, tambah digagal. Nah, tapi kita apain? Bu guru yang ngerti, kok gelut anu lagi kesel. Seperti itu contohnya. Nah, misalnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita meyakini bahwa anak itu melakukan kesalahan ada alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya, anak bocah teman-teman. Kemudian dipanggil satu siswa itu. Kita praktikkan segitiga restitusi itu. Yang pertama, anak diajak berkomunikasi. Bu guru tahu kamu sedang marah, makanya kamu melakukan hal tidak baik itu. Nah, Bu guru juga paham kamu pasti punya alasan kenapa gelut. Misalnya Inu gelut dengan Aska. Kita memposisikan diri memahami alasan siswa melakukan hal negatif. Kita hubungkan dengan kebutuhan dasar apa yang sedang ia penuhi. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini dihubungkan dengan nilai-nilai. Nah, agar kau kayak gue, oh berarti menghargai teman apa tidak, menyayangi teman apa tidak? Tidak, Bu. Nah, berarti kau ngadunya ke priwetnya nyung orang gelut ngadunya itu contoh. Nah, nanti siswa diajak, dipancing untuk menemukan solusinya sendiri. Seperti itu praktik segitiga restitusi. Nih, contoh yang pertama dari menstabilkan identitas, mengubah identitas anak yang gagal menjadi orang yang sukses dengan cara memahami apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu. Ya, jadi aja kotak sih melakukan kesalahan, gagal tambah gagal. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nih, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya bocah pada antem-anteman. Nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri. Ternyata, misalnya anak berkelahi itu karena mempertahankan sesuatu. Nah, kita mengapresiasi dengan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena melindungi sesuatu yang berharga. Tapi kamu menambahkan sikap yang baru. Aja gelut maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misalnya guru dapat berkata atau bertanya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, keyakinan kelas apa yang kita yakini bersama misalnya. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu merupakan tahapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya sudah mempraktikkan restitusi di kelas saya terhadap 2 kasus. Geser lagi Bu sedikit. Nah, mungkin bisa ditampilkan contohnya sebagai gambaran. Geser sedikit sini. Sini kayak. Nah, coba. Baik, demonstrasi kontekstualkan ini, saya akan melakukan praktik penerapan segitiga restitusi terhadap murid saya untuk menyelesaikan 2 kasus yang terjadi di kelas saya. Kasus pertama dari murid kelas 5 SD Negeri 2 Dharma Kalingan. Kasus Seril sering dicontek di sini karena saking kesuwe dicontek baik disepak kondisi kalau buku THP-nya kerempes. Ini kejadian nyata pada saat pas kemarin. Itu salah, tapi Seril juga bersalah sehingga keduanya harus dilakukan restitusi. Tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Ino. Iya Bu, habis saya kesati. Kenapa kesal? Ino terus-menerus mencontek tugas saya Bu, bukan hanya itu. Ino pada saat ulangan sering mencontek Bu.
Bu. Lalu tahapan pertama disebutkan identitas, kemudian tahapan yang kedua. Saya marah-marah, saya maki-maki Inu dan tanpa sadar saya merobek buku tugas Inu, Bu. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam saja, saya kan sudah bersusah payah mengerjakan tugas, tapi Inu hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal, tidak rela tugasmu dicontek begitu saja oleh Inu. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul Inu. Iya Bu. Bisa saja ya, sesuai sesuai hanya laptop, tapi sama gurunya ya. kita hargai Tindakan kamu marah terhadap Inu sampai merobek buku tugas Inu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati antar teman Bu. Iya, betul sekali. Apakah menurut Sheryl menghormati antar teman itu penting? Penting Bu. Baiklah, kalau menurut Sheryl penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Iya, betul. Apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Mau Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya Bu. Kalau ada yang mencontek, saya akan segera melaporkan kepada Bu Guru. Tepat sekali tindakan Sheryl. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya. Ibu. Nah, tadi merupakan contoh penerapan restitusi terhadap permasalahan dari Sheryl ya, yang karena marah disobek bukunya itu. Nah, karena ada 2 siswa yang terlibat, kita merestitusi satu persatu tidak boleh barengan, apalagi di depan umum. Anak-anak ini, Sheryl seperti itu tidak boleh. Seperti yang kita ketahui, standar sekarang kan setiap sekolah harus ada ruang PK-nya nih Bapak. Nah mungkin ke depan nanti itu mungkin tujuannya untuk merestitusi satu persatu aja, malah kayak bocah ditampilkan kelas kayak bocah sing nyontek, sing nyobek. Nanti yang lain surat itu hukuman. Tapi yang harus kita lakukan seperti ini, dari hati ke hati. Sheryl juga kurang tepat, apalagi Inu. Nah untuk Inu sama dilakukan 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas agar siswa yang gagal menjadi sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, bahwa siswa itu disadarkan bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Demikian tadi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, penyampaian dari pemahaman tentang budaya positif dari 6 konsep utama. Karena mungkin waktunya sudah melebihi, sudah 1,5 jam, saya kira saya akhiri. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dapat berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, untuk mewujudkan profil belajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang kelima yaitu kesan dan pesan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Terima kasih. Pemaparan telah selesai dan sudah kami laksanakan bersama-sama. Saya ucapkan teruskan setinggi-tingginya kepada Ibu Julia yang telah memaparkan dari materi yang pertama sampai terakhir, dan kami selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan
menjadi bekal bagi diri Ibu Julia selaku guru penggerak, juga berdampak kepada guru-guru yang lain dan kepada siswa, kepada lembaga itu sendiri, yaitu Sekolah SD Negeri 2 Dharma Kradenan. Dan di akhir kegiatan ini akan menjadikan SD Negeri Dharma Kradenan ini akan menjadi SD yang bermartabat dan menjadi SD yang lebih dicintai oleh anak didik kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili rekan-rekan guru yang telah mengikuti jalannya seminar dari Bu Guru Julia dari awal sampai akhir, yang kalau tidak salah itu tadi adalah temanya budaya positif. Selama menyimak apa yang disampaikan Bu Guru Julia itu sangat bagus ya, dan juga apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan Nasional itu memang bagus sekali, dan mudah-mudahan ke depan pendidikan di Indonesia itu kita akan melaksanakan semua dari ajaran Ki Hajar Dewantoro, utamanya adalah tentang pendidikan karakter. Jadi titik fokusnya itu adalah pendidikan karakter, di mana kalau kita semua sudah berkarakter baik, insya Allah negara akan lebih baik, maju dalam kebaikan, bukan maju dalam ketidakbaikan. Saya kira itu mudah-mudahan ini kami juga ikut termotivasi, terutama yang belum diklat kurikulum Merdeka Mengajar dan Belajar. Insya Allah walaupun mungkin beberapa persen akan kami terapkan di kelas untuk budaya positif yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Julia. Demikian pesan-pesan ya dari kami mewakili guru. Apabila kurang pas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif program pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di SD Negeri 2 Dharma Kradenan dengan andalan bersama. Akhirnya saya sebagai pembawa acara memohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sajujur Yumanam ko bisa papare sa muna keke, sa muna keke. Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampung nan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawan nan lamu, sangke basuh yang suria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Punamasari, kelas 5 SD Negeri 2 Dharma Kradenan. Saya akan menyampaikan perasaan saya saat diajak guru membuat keyakinan kelas. Perasaan saya saat diajak guru membuat keyakinan kelas sangat senang, karena saya dan teman-teman kelas 5 dapat menerapkan sikap disiplin.
sehingga kelas menjadi nyaman dan tertib. Dan saya semakin semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.